Eh, kita akan mulai persekutuan malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan pimpin kami hingga sampai hari ini kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh dikumpulkan kembali. Kami mohon kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan limpah atas kami. Kami berdoa juga bahwa setiap rekan-rekan kami dalam pergumulan mereka, kiranya juga memberkati mereka, menuntun hidup mereka. Tuhan tolong Tuhan Yesus untuk kami yang hadir, kiranya tangan Tuhan memberkati kami. Terlebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kami penyegaran sehingga kami paham maksud Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi kami melalui pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Urapi setiap hati dan pikiran setiap kami ya Bapa, agar kira setiap perkataan hamba-Mu ini hanya perkataan Tuhan saja yang lewat kebenaran firman Tuhan boleh memberikan bekal dalam kerohanian kami, sehingga kami dalam hidup ini memiliki pengharapan yang teguh dan dikuatkan serta dihiburkan karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan di dalam Kejadian 41. Kejadian 41 ayat yang ke-37 sampai nanti ayat yang ke-57, kita coba bagian per bagian di dalam mempelajari bagian ini gitu ya. Kejadian 41 ayat 37 sampai 45 terlebih dahulu ya. Jadi saya bagi gitu ya, bagian per bagian. Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Saya ganjil Bapak Ibu yang genap. Ya, saya ganjil Bapak Ibu yang genap. Oke. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zatnat Panea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikian Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, nanti dulu ya Bapak Ibu. Bagian berikutnya nanti kita bahas. Pada bagian ini kita akan melihat bahwa bagaimana Yusuf waktu dilantik gitu ya, diangkat gitu ya. Tapi sebelumnya kita coba review sejenak. Pada waktu itu Yusuf waktu di rumah ayahnya Yakub gitu ya, dia diangkat tanda petik oleh ayahnya untuk dia mengawasi nenek moyang kita ya. Jadi ada Yehuda dan lain sebagainya dan kawan-kawannya dan kakak-kakaknya. Jadi Yusuf lagi itu diberikan jubah yang maha indah itu sebagai representatif bahwa ini adalah perwakilan daripada ayahnya yang mengawasi saudara-saudara yang lain. Nah pada waktu itu mereka tidak suka, lalu jubahnya itu ditanggalkan, lalu Yusuf dijual, dimasukkan ke sumur dan lain sebagainya yang kita sudah bahas gitu ya. Dan sekarang jubah itu gitu ya, Tuhan berikan lagi tanda petik ya. Tadi di sini waktu dilantik oleh Firaun, maka Firaun mengenakan kain halus buat Yusuf ya. Jadi sebagai perlambangan yang tadinya penggenapan yang mungkin ya secara manusia, ketidaksukaan saudara-saudara terhadap Yusuf menjadi pemimpin atas mereka dengan mencopot
jubahnya Yusuf yang diberikan Yakub kepada dia, dan sekarang Tuhan berikan jubah yang lain gitu ya, melalui pengangkatan dia melalui Firaun ya. Jadi pada waktu diangkat dia berikan kain halus. Ini menjadikan gambaran yang menarik sekali bahwa ketika orang berencana membatalkan ketetapan Tuhan, dia pikir mereka berhasil. Mereka berpikir bahwa mereka berhasil untuk supaya tidak menjadikan si Yusuf ini seorang pemimpin. Tetapi ternyata Tuhan angkat dia. Di sini kita melihat penggenapan daripada rencana Tuhan yang sedia kala sudah ditetapkan pada waktu Yusuf di rumahnya Yakub gitu ya, rumah ayahnya Yakub, yang dia menceritakan mengenai mimpinya. Yang pada waktu itu, masakah engkau ingin menjadi pemimpin? Benar ya? Nah sekarang ternyata digenapi oleh Tuhan yang mungkin pada waktu itu saudara-saudara tidak suka. Tapi sekarang penggenapan apa yang sudah Tuhan tetapkan di awal, sekarang Tuhan tetapkan dan Tuhan genapi. Menarik ini Bapak Ibu ya. Jadi rencana manusia tidak pernah bisa menggagalkan rencana Allah. Manusia boleh berencana, manusia boleh misalnya ya, kita bicara kehidupan politik di Indonesia. Bisa saja secara politik ya kan, pemetaan ya kan, kekuatan politik berkoalisi lain sebagainya gitu ya. Mungkin pada waktu itu ya Jokowi misalnya, siapa Jokowi ya kan? Siapa dia gitu kan? Wah mungkin banyak fitnahan-fitnahan, dia inilah, dia itulah, wah hoax semua segala macam, hajar Pak Jokowi. Tapi tetap kalau emang Tuhan tetapkan dia jadi presiden, nggak bisa tuh. Mau di sliding seperti apapun gitu ya, mau dibantah seperti apapun gitu, tetap Tuhan udah pegang-pegang gitu loh. Kita mau bisa apa? Bener nggak? Maka di situ kalau kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita tuh orang yang apa ya, berjalan dengan kekuatan penuh Bapak Ibu ya, yang kita berjalan karena ada satu harapan di dalam Tuhan yang membuat kita makin kuat Bapak Ibu. Jadi kadang kalau misalnya lihat burung Raja Wali, seringkali Alkitab pakai burung Raja Wali gitu ya, karena burung Raja Wali itu nggak takut badai gitu loh. Justru dia tahu begitu ada badai, ini hal yang menarik buat dia, makanya dia senang sekali kalau ada badai. Bukannya senang dalam arti dia bermain di badai, tidak. Artinya dia lihat tantangan ini menjadi bagian yang dari untuk bisa dia kepakan sayapnya untuk dia terbang lebih tinggi. Kalau kita lihat peselancar Bapak Ibu, kalau di dalam peselancar ya, dia justru tunggu gelombang yang paling tinggi. Dia mau mengunjungi pantai-pantai yang gelombangnya tinggi. Ya. Yang gelombang airnya tuh, lautnya itu, wah, tantangan, ngerti gak? Karena ketika dia misalnya ombaknya biasa saja gitu ya, ya ini mah kayak main getek gitu kan. Udah capek-capek ke tengah, ombaknya cuma begitu-gitu doang ya kan. Ya ini mah main aja ke Ancol gitu kan. Ini kayak main ban-banan doang gitu ya. Mereka nggak akan mau berkunjung dengan posisi pantai yang demikian, ombaknya nggak mau. Justru mereka akan cari pantai yang ombaknya begitu bergelombang. Dan makin tinggi makin memberikan satu keyakinan buat dia itu enak dimainkan bagi para peselancar, ngerti gak? Karena atraksi itu justru makin tinggi, dia bisa memungkinkan untuk melakukan atraksi. Kalau tidak ada gelombang itu, dia nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Demikian pun hidup dalam Yusuf, kalau kita sampai hari ini dia menjadi penguasa, kita bicara penguasa dia, diangkat oleh Tuhan. Karena dia melalui rintangan tantangan yang emang Tuhan persiapkan. Sehingga pada waktu dikasih momentum yang terindah dari Tuhan, yaitu apa? Tunggu Firaun Mesir punya masalah. Dan masalah itu mesti bikin gelisah raja. Sehingga raja gitu ya, yang nggak bisa disolving oleh siapapun, yang tidak bisa diberikan solusi dari orang-orang pentingnya di sekitar, maka Yusuf tampil. Di situ Tuhan kasih panggung. Minggu kemarin kita sudah bahas. Tuhan kasih panggung itu. Maka di bagian ini dimulai dengan usul itu dipandang baik oleh Firaun. Jadi usul ini, solusi ini, dari mana ada solusi kalau tidak ada masalahnya? Maka Tuhan tunggu ada masalah, ya kan? Barulah munculkan Yusuf. Supaya mau sparingin sama orang-orang yang ada di Mesir, ya, dengan Yusuf. Di sini Tuhan juga mau memperlihatkan gitu ya,
memperlihatkan dirinya melalui Yusuf. Bahwa Yusuf lah yang ternyata Firaun ini melihat ya. Saya kutip saja ketika diusulkan ayat 37, saya kutip kembali ya, 37, 38 dan 39 ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Seorang yang penuh dengan roh Allah. 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Lihat, akhirnya Firaun mengakui. Bukan hanya Firaun, tetapi seluruh pegawainya mengakui bahwa apa yang diusulkan oleh Yusuf itu begitu bijaksana. Dan mengakui bahwa dari mana kita dapatkan ini? Orang yang penuh dengan roh Allah. Maka kemarin saya dapat video gitu, ini penuh roh kudus. Orang penuh roh kudus gitu ya. Itu bukan jingkrak-jingkrak Bapak Ibu gitu ya. Sekarang ada lagi terbaru gitu ya, KKR anak gitu ya. Sama Bapak Ibu fenomena, tumpangin tangan, rebah semua anak-anak. Jatuh, terguling-guling. Waduh, saya bilang, ini bukan pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Bukan saya tidak mengakui bahwa Roh Kudus itu bisa bekerja dengan secara fenomenal. Bukan demikian. Bayangkan Bapak Ibu, kalau demikian diajarkan kepada anak-anak, maka anak-anak tahu bahwa Roh Kudus itu, kalau ada Roh Kudus, maka harus terjadi sesuatu. Entah itu jatuh, entah itu terguling, entah itu dia secara emosional dia melonjak-lonjak dan lain sebagainya, entah itu nangis atau apapun. Bayangkan, Alkitab tidak berkata demikian. Waktu hari Pentakosta turun Roh Kudus, maka mereka berbicara mengenai Injil. Tidak berbicara dia terbalik-terbalik, jungkir balik, rebah-rebah segala macam. Tidak bicara itu. Alkitab tidak memberi ruang untuk itu. Maka di dalam Kisah Para Rasul jelas, kita juga pernah bahas, bahwa tidak ada terjadi yang seperti emosional yang dikendalikan oleh mungkin situasi musik, ya kan? Oleh musiknya, oleh pujiannya, lalu didirect, apalagi anak-anak gampang gitu kan. Wah, direct aja hatinya, ya kan, bikin musik yang begitu kondusif, ya kan, mereka akan semangat Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, dia tahu firman Tuhan nggak tuh anak-anak? Kalau begitu mereka merasakan, wah Roh Kudus hidup dalam mereka, mereka berasa dapat impartasi Roh Kudus segala macam. Sekarang saya tanya, mengertikah anak-anak mengenai Alkitab? Sanggupkah dia berdiri, duduk diam, dengar firman Tuhan selama 1 jam? Kalau dia nggak tahan ini, dia udah mulai kasak kusuk, ya kan, kasak kusuk. Apakah itu penuh Roh Kudus? No. Roh Kudus itu sifatnya tertib, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan tertib. Roh Allah turun gitu kan. Melihat roh Allah di dalam kisah Yusuf. Yusuf apakah begitu tafsir mimpi dia? Tunggu ya Firaun ya. Ente kadang-kadang kan gitu ya. Lagi viral. Nggak bisa begitu. Nggak bisa ente kadang-kadang gitu, istilah kata gitu ya. Nggak bisa begitu kita. Yusuf nggak lakukan demikian. Dia penuh hikmat bijaksana. Oke, dia dengerin. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini. Tuhan maksudnya ini. Tuhan akan segera. Dia maksudnya. Artinya apa? Ini pernyataan Tuhan. You nggak ngerti, saya kasih ngerti. Bukan guna-guna. Bukan seperti praktek dukun dan lain sebagainya. Tidak. Orang yang penuh roh Allah, yang penuh kuasa Roh Kudus, adalah orang yang mengetahui kalau dalam kehidupan kita, kita tahu sisi kehidupan kita, kita tahu nih, ini maksud Tuhan atau bukan, ini rencana Tuhan atau bukan, ini jalan Tuhan atau bukan, ini kehendak Tuhan atau bukan. Kita bisa bedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu orang yang penuh Roh Kudus. Bapak Ibu, kadang orang penuh Roh Kudus, roh Allah itu menghindarkan. Ini Alkitab mengatakan ya, dari mulut Firaun, ya, orang yang penuh akal budi, bijaksana. Roh Allah dikaitkan dengan akal budi dan bijaksana. Banyak orang pikir ya, doa, mau pekerjaan A atau B misalnya, wah ada tawaran berdoa, ya kan, denger, ya kan. Saya nggak tahu ya, dia misalnya gitu ya, wah ambil pekerjaan A misalnya.
Tapi sebenarnya pekerjaan A adalah pekerjaan yang memiliki resiko tinggi untuk dia jauh daripada Tuhan, misalnya ya. Misalnya. Lalu dia pikir itu ada rencana Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan, kita kadang begitu gampang bilang, Tuhan suruh saya ke sana. Misalnya gitu ya. Itu kan bisa aja pakai perasaan dia. Tapi nggak dipikirkan, oke, untungnya apa, ruginya apa. Kan gitu kan, ini gimana. Selalu kaitkan, oh kalau saya kerja di sana, misalnya gitu ya. Wah, saya jauh nih daripada keluarga. Wah, saya jauh nih daripada istri saya misalnya. Wah, saya memiliki kerentanan gitu ya. Walaupun gajinya misal besar gitu ya. Tapi saya rentan loh, jauh dari keluarga saya bisa juga macam-macam, tanda petik. Bener gak? Kan kita penuh hikmat bijaksana dong. Tawarannya, kan kita akan ngitung. Gitu loh. Oh, mendingan di sini gaji nggak seberapa kok, bedanya segala macam. Kan gitu. Tapi kehidupan saya tetap bisa menjaga hubungan saya dengan istri dan lain sebagainya. Bener gak? Jauh dari... Ini penuh hikmat, pikiran, pertimbangan gitu loh. Bukan karena apa ya, perasaan pribadi gitu loh, subjektif, pengen bagus nih gitu kan, pengen lepas dari istri, misalnya kan gitu bisa. Ya dong. Alasannya enak nih dapat pekerjaan di sana, kan gitu. Karena sebenarnya nggak betah sama istri, bisa juga begitu. Dari mana kita tahu segala macam? Ini sudah subjektif dan kita tidak pernah benar-benar menaruh pemikiran benar-benar ini maunya Tuhan apa. Kita nggak pernah, itulah orang yang roh Allah, yang penuh dengan Roh Kudus. Kita pikir gitu loh, benar-benar apa ya. Nggak sembarangan main asal hati gitu loh. Maka di sini kita melihat bahwa Allah memberikan pengangkatan yang begitu mewah buat Yusuf. Ya, kita akan lihat kemewahannya ya. Ketika itu ayat 40, engkau menjadi kuasa atas istanaku. Ya, dari istana nih. Dari dalam dulu. Sebagai apa ya, presiden kan ada istananya gitu. Firaun juga ada istana. Bayangkan ini tempat kaum elit Bapak Ibu ya. Di istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Bayangkan ya, turun ke bawah, langsung juga komando. Ini kalau kita lihat ya, Tuhan memberikan sebuah apresiasi yang begitu besar bukan apresiasi, memberikan sebuah penghiburan buat Yusuf limpah loh. Ya, nanti Yusuf mengakui itu ya. Nanti kita lihat di bagian lain, Yusuf mengakui itu ya. Dengan ini aku melantik, ayat 41, melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pada waktu saudara-saudara nggak mau mengakui, sekarang Tuhan bikin Yusuf diakui. Waktu lalu saudara-saudara nggak mau ngakuin dia, ya kan, bahkan ingin menyingkirkan dia. Ganti jubahnya juga nggak pakai jubah ayahnya pun nggak mau diakui, ya kan. Tapi sekarang melalui Firaun dia diakui. Ya, Yusuf diakui melalui Firaun gitu loh. Bayangkan ya, ini luar biasa ya. Diakui. Ayat 42, menanggalkan cincin mata dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf, dipakainyalah dengan Yusuf pakaian dari kain halus ya, kain halus, dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Lihat, atribut itu diberikan kepada Yusuf. Ini semacam kontrak gitu ya. Ini cincin gitu ya, waktu kita tunangan lalu masukkan cincin gitu ya, kontrak gitu ya, mengikat gitu loh. Jadi kalau mungkin istilah sekarang kontrak kerja gitu ya, langsung hari itu juga kasih tahu solusi, langsung di hire, langsung kontrak kerja, yuk lu kerja hari ini, gua angkat, gua lantik sekarang. Bayangkan ya, Tuhan bersegera loh. Ya, kalau Tuhan udah angkat, nggak tunggu dulu, oke, besok deh, enggak loh. Tuhan kalau sudah mengangkat orang, Tuhan kalau sudah bersegera, dia akan segera. Hari itu juga betapa banyaknya hal yang didapat oleh Yusuf. Tuhan kalau sudah mau memberkati gitu ya, dia langsung berkat, buk. Orang nggak nyangka Bapak Ibu. Tiba-tiba bisa, apakah Yusuf menyangka dia akan seperti ini? Nggak menyangka. Nggak berhenti di sana saja, dia diberikan kontrak kerja dan atribut kementerian gitu ya, sebagai perdana menteri diberikan itu kepada dia. Bukan hanya itu saja, kita lihat di ayat 43, menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua ya. Bayangkan ya, saudara-saudaranya mau turunin dia,
dari sebagai jabatan anak kesayangan ayah, ya, anak Yakub yang mengawasi gitu ya mereka, mau diturunin. Tuhan justru naikin sekarang Yusuf, ya. Naikin Yusuf ke kereta yang kedua. Waduh, ini udah apa ya, arak-arakan gitu ya. Dan berseru orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, Bapak Ibu. Kenapa sih Tuhan pakai Mesir, Bapak Ibu? Kenapa nggak pakai negara lain gitu loh? Kenapa harus pakai Mesir, Bapak Ibu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Mesir pada waktu itu adalah yang paling adikuasa. Nanti karena Tuhan punya rencana menaklukkan negara yang beradikuasa. Ya, waktu zaman siapa? Musa nanti. Ya, waktu zaman Musa. Jadi Tuhan pakai negara adikuasa untuk apa? Untuk menjaga bangsa Israel. Ya, karena Mesir pada waktu itu adalah negara adikuasa, yang paling besar itu Mesir. Maka Tuhan taruh Yusuf ke negara adikuasa untuk berkuasa. Bukan untuk egoisnya Mesir. Tuhan kirim Yusuf untuk menjaga umat pilihan, yaitu apa? Bangsa Israel nih. Ya, 12 suku ya, nenek moyang kita, untuk jaga. Lewat apa? Negara atau Mesir, ya. Karena dia negara adikuasa pada waktu itu. Ya. Jadi ketika itu tidak hanya di dalam apa pelantikan Yusuf gitu ya. Lihat bagian yang lainnya, saya kutip kembali di 44. Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Bayangkan. Tidak boleh bergerak, semuanya harus ACC-nya Yusuf kira-kira sekarang. Bayangkan ya. Begitu berkuasanya ya. Di ayat 45 dilanjutkan, lalu Firaun menamai siapa? Yusuf Zatnat Pahnea. Jadi seorang pakar atau ahli gitu ya, pengungkap rahasia. Ini Zatnat ini nama ini sebagai gelar Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tuh mungkin profesor ya. Kalau zaman sekarang gitu ya, profesor, pakar, ahli apa, telematika kah, ahli apa gitu ya. Jadi jabatan nama ini, memberi nama kepada Yusuf ini artinya gelar Bapak Ibu. Jadi Firaun memberi gelar kepada Yusuf. Gelar ini gelar sebagai orang yang ahli atau pakar, penterjemah atau pengungkap rahasia yang orang lain gak bisa, dia bisa. Nah kira-kira gitu ya. Orang pinter lah ya. Karena nggak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf nih. Tadi udah diakui, maka diberi gelar lagi. Bayangkan Bapak Ibu ya. Diberi gelar. Ini habis-habisan Tuhan muliakan atau agungkan Yusuf begitu rupa. Ya. Nah, nggak berhenti di situ lagi Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat lagi ya. Dia 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Zatnat, ayat ke yang bawah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Ya bayangkan ya. Jadi sekarang masuk ke dalam keluarga elit. Ya, imam ini kan kalau kita bicara ibadah, agama, keagamaan ini, imam ini kelompok yang religius lah gitu ya. Nggak sembarangan ya. Jadi diberikan pasangan hidup dari kalangan kaum elit. Ya, kaum elit itu luar biasa sekali. Saya ngeliat Tuhan pimpin sampai sejauh itu ya. Tuhan pimpin sampai sejauh itu loh. Untuk mengikat bukan hanya pekerjaan, tetapi di dalam lingkungan yang nantinya kan berarti dia ada, tanda petik ya, keturunannya campuran dong. Ada unsur Mesirnya nih. Maka Tuhan apa? Kayak mau mengikat, menjaga nanti bangsa Israel. Gitu loh. Nanti kalau kita lihat lagi perjalanannya, Firaun bilang, wah pas diketahui bahwa itu adalah keluarganya Yusuf, suruh datang semuanya, dikasih tanah Goshen. Tuh bayangkan Bapak Ibu. Asal muasalnya tuh. Begitu tahu ya kan, oh panggil semuanya. Dilayanin satu keluarga, seluruh bangsa Israel nanti. Bayangkan ya, ajaib Tuhan tuh. Ajaib Tuhan. Nah kita melihat kembali di sini dulu gitu ya. Jadi Yusuf masuk di dalam kelompok elit, kaum elit gitu ya. Dia diangkat demikian rupa gitu ya. Dia pun pasti tidak menyangka Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah menyangka hal ini, maksudnya hari itu gitu ya menjadi hari besar dia. Ya, hari terbesar dia. Kita lanjutkan di bagian berikutnya Bapak Ibu.
Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Ya. 46 sampai 49. Oke. Bapak Ibu genap, saya ganjil. Ya, jadi Bapak Ibu dulu 1 2 3. Yes. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Demikianlah Yesus menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Bayangkan Bapak Ibu ya, pada waktu dia sudah dilantik gitu ya, usianya masih muda, 30 tahun Bapak Ibu. Kalau kita ingat lagi di perjalanan Yusuf waktu di rumah ayahnya, dia baru berusia 17 tahun pada waktu di rumah Yakub atau ayahnya. Ya, 17 ke 30 tahun. Ada masa 13 tahun ya. 13 tahun itu dia di penjara, Alkitab mencatat 2 tahunan di penjara pada waktu itu ya kan. Sisanya berarti kurang lebih 11 tahunan itu dia dijual jadi budak gitu ya. Maksudnya perjalanan panjang benar. Tidak menyenangkan. 13 tahun. Ya. Kalau kita comparekan antara 17 sampai 13, itu kurang lebih itu persentasenya itu 80%-an sampai 90% tuh. 13 ke 17, nanti ya, skalanya nih, bener gak? Kurang lebih 80-90%. Bayangkan Bapak Ibu, dari umur dia tuh, hampir separohnya tuh penderitaan gitu loh, baru Tuhan angkat. Panjang sekali. Pertanyaannya, kita sudahkah bisa seperti Yusuf Bapak Ibu? Yang mahan begitu, kesukaran yang begitu limpah yang dia nggak perbuat loh. Kecuali ya misalnya nih, kita akan fair gini. Misalnya, saya salah, lalu saya menerima ganjarannya, wajar ya? Bener nggak? Wajar, ya kan? Saya misalnya badung nih gitu kan, kita makan makanan kolesterol tinggi, udah tahu kita nih darah tinggi lah, nanti segala macam, terus sakit, nanti ya? Kita nggak makan makanan enak, misalnya sebagai konsekuensinya, ya kan? Ini kita masih bisa tahan ya, masih fair ya. Akhirnya saya nggak bisa makan karena kemarin udah makan enak, sekarang sakit, dokter bilang nggak boleh makan lagi, ya kan? Kita masih bisa fair. Yusuf ini nggak harus dihukum. Yusuf ini nggak harus menjadi budak. Yusuf ini nggak harus apa yang dia terima ini nggak harus gitu loh. Bukan karena dia seorang penjahat, dia bukan karena seorang penjina gitu, bukan semuanya bukan karena dia gitu. Bapak Ibu bayangkan. Dia dipersalahkan bukan karena kesalahan dia. Bisa tahan, ini luar biasa Bapak Ibu, saya kasih tahu. Kita nggak tahan apa yang kita kerjakan sebenarnya. Kita dihukum atau menerima sanksi dari apa yang kita perbuat, kita bisa nggak tahan. Yusuf benar-benar nggak harus menerima sanksi itu, nggak bersalah, dia harus terima Bapak Ibu bayangkan. Yang harusnya bisa tahan kita yang salah dan menerima konsekuensinya kan harusnya bisa tahan, nggak ngeluh. Ya mau gimana lagi, karena dulu saya badung, ya kan? Disuruh jangan makan ini, ya kan? Makan, udah puas, terus nggak boleh, ya udah salah saya. Kita masih bisa, harusnya bisa tahan. Tapi terbalik ya, seringkali kita yang banyakan ngeluh, yang sebenarnya itu konsekuensi yang harus kita terima. Ya, banyak kita harus belajar dari Yusuf, bahwa Yusuf itu 13 tahun lamanya Bapak Ibu menderita, mengalami kesukaran yang nggak harus dia terima sebenarnya. Ya, dia sebagai seorang anak yang dimana dia juga melakukan pekerjaan yang begitu baik di mata ayahnya, dia nggak harus menjadi budak, kerja kasar, kerja berat, ya kan? Dia yang nggak harus dimasukin ke sumur. Dia yang harusnya makan juga dengan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ketika bekerja, lalu dia bertawaria, lalu makan sama-sama. Nggak harus dikuburkan ke sumur, gitu loh. Bayangkan, dia yang nggak harusnya berada di penjara oleh karena dikhianati oleh istri Potifar ya, dibikin hoax fitnah gitu ya. Dia nggak harus di dalam penjara Bapak Ibu, bayangkan. Tetapi semua dia dia jalankan dengan segala kerelaan dia Bapak Ibu. Bayangkan, ini penggambaran sama seperti Kristus. Kristus yang tidak harus menanggung dosa Anda dan saya.
Tapi dia tetap memiliki kesabaran. Ya, kita seringkali gitu, udah salah kita yang nggak sabar, Bapak Ibu ya. Bener ya Bapak Ibu ya. Kita yang salah nih, justru kita yang nggak sabar. Udah salah kita nggak sabar lagi. Tuhan yang nggak salah, dia yang harusnya ngotot gitu kan. Ini bukan salah gua, ini bukan dosa saya, gitu kan. Kamu nih, ngapain kamu gitu kan? Bisa saja. Tapi Tuhan sama ya, menjalankan dengan kerelaannya. Jadi Yusuf sama seperti Kristus. Dia menjalankan kehidupan yang emang Tuhan sudah tetapkan untuk menderita. Dia jalankan Bapak Ibu. Dia jalankan. Kita seringkali dalam hidup kita menjalankan penderitaan yang emang sudah konsekuensinya kita tanggung. Misalnya karena engkau malas maka engkau susah hidupnya. Tapi kita seringkali ngeluh. Kenapa Tuhan? Masa depanku begini gitu kan. Enggak, nyalain Tuhan. Dulu waktu sekolah malas-malasan misalnya gitu ya. Sekarang kita hidup cari kerjaan susah misalnya, ya kan? Masa depan suram misalnya. Lalu kita bilang, oh Tuhan pengen saya begini. Tuhan gak pengen kamu begitu, kamu malas. Kita selalu malah bilang begitu, ya. Tapi kalau misalnya sama seperti Ayub yang gak harus menerima ini, tapi karena Tuhan berdaulat, dia jalankan Bapak Ibu. Beda nanti. Di kisah Ayub, Tuhan di akhir kisah, Tuhan memberikan kelimpahan 2 kali lipat. Yusuf pun demikian. Jikalau engkau tidak harus menerima yang harus engkau terima, Tuhan akan kasih ganjaran 2 kali lipat, Bapak Ibu. Saya dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jikalau Bapak Ibu adalah benar di hadapan Tuhan, ya. Sekalipun Bapak Ibu di dalam yang seharusnya engkau tidak harus terima, tapi engkau rela terima, ya, ikhlaskan engkau terima, lihat nanti cara Tuhan akan mengangkat engkau. Ini kisah ini nih, menguatkan kita semua harap. Tapi pertanyaannya seringkali kita pikir kita benar di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dulu. Sesungguhnya kita jalanin, biasanya kebanyakan dari kita adalah karena kesalahan kita Bapak Ibu. Karena kecerobohan kita, karena ulah kita. Lalu kita bilang, Tuhan pinginnya saya ini begini. Enggak sebenarnya. Banyak terjebak Bapak Ibu. Saya ngomong sama saudara saya, salah satu paman saya, sudah lama. Ya. Dia bilang gini sama saya. Nasib katanya. Duh, kenapa? Saya bilang. Iya. Nasib Ahyu begini, paman begini katanya. Mau gimana lagi katanya. Saya mikir dalam hati karena saya nggak bisa berargumen dengan orang yang lebih tua gitu ya, paman saya kan. Dia cerita aja mau kasih wejangan cerita ke saya gitu kan, saya dengerin. Saya lagi itu masih kuliah. Terus saya bilang, ya gimana ya, kalau orang nggak mau usaha, jangan bilang ini nasib. Ya jangan bilang ini nasib. Jangan. Kita usaha, kita mati-matian, kita fight gitu kan. Kalau emang ternyata masih begini ya sudah. Cari kehendak Tuhan, Tuhan mau apa? Kan gitu. Kita belum boro-boro gitu kan, baru berapa kali kerja, aduh emang begini. Udah langsung begitu. Lah, nggak bisa begitu. Berjuang juga belum gitu kan. Emang begini, emang begini, emang keadaan gini, emang begitu. Gitu loh. Udah ngeluh kayak gitu. Bayangkan saya bilang, ini orang saya bilang, ya sudahlah gitu kan. Karena paman saya nggak bisa berargumen gitu ya. Dia mau nasihatin saya. Kadang apa-apapun katanya tergantung nasib. Saya pikir tergantung nasib. Bapak Ibu ya, kita pikir ya, oke, kita tahu nih. Tuhan berdaulat mengatur nasib seseorang misalnya gitu ya. Lalu kita bergantung pada nasib. Saya jadi berpikir ini banyak orang pemikiran salah ya. Nasib orang itu bukan ditentukan Jangan pikir gini, Tuhan tuh berdaulat ngatur nasib. Kalau nasib saya begini karena Tuhan yang mau atur. Bukan loh. Ya, bukan demikian caranya. Enggak. Kehidupan kita, masa depan diatur atau ditentukan dari masa sekarang kan. Bapak Ibu sebelum ke sini kan menentukan dulu mau ke HFM, mau ikut persekutuan. Bener gak? Maka terjadi kan masa depan nih. Sebenarnya apakah begitu nasib gitu kan? Terima saja. Ya kamu misalnya nggak bekerja, Tuhan bilang nggak bekerja nggak makan. Mau bilang Tuhan nasib? Tuhan nasibnya emang begini. Tuhan bilang lu nggak kerja nggak makan kok. Lu nggak kerja nggak makan, lu mau makan kerja.
Sekarang pertanyaannya kan kita mau makan nggak? Mau makan, kerja. Jadi makannya itu masa depan. Masa sekarang apa? Kerja. Tuhan mau atur kita nggak makan? Enggak, yang nggak mau makan kita. Jangan bilang Tuhan nggak mau kasih makan. Terbalik Bapak Ibu seringkali kita. Nangkep Bapak Ibu ya, jangan sampai kita pikir ya, nasib Tuhan mau begini, nasib Tuhan. Enggak. Saya pernah ada kesaksian satu hamba Tuhan luar biasa ini ya. Dia berdoa, dia penginjil, dia sakit, dia di luar negeri. Waktu di luar negeri dia sakit Bapak Ibu, habis-habisan gereja ibaratnya bergumul untuk hal ini. Waktu dia berdoa, dia berdoa ke Tuhan, dia komitmen. Kalau dia lepas dari penyakit ini, heran tuh, nggak tahu penyakitnya apa, balik ke Jakarta, ke Indonesia, dia rawat, sembuh Bapak Ibu. Dari situ dia tahu, Tuhan tempatkan dia tidak di luar negeri, dia di Indonesia. Dari situ dia langsung penginjilan dari Sabang sampai Merauke, pendeta Eiter, kurang lebih cerita gitu ya. Itu saya salut, saya dengar cerita dia. Dia bisa tahu peka Tuhan mau apa. Itu bukan masalah ini ya, maksudnya kadang Tuhan mempersiapkan beberapa tempat untuk orang gitu loh, melayani. Itu namanya cari jalan Tuhan tuh, bukan nasib emang bukan, dia tahu dia berkumul gitu kan, dia berdoa komitmen, dia akan kunjungi Indonesia. Begitu pulang ke Indonesia, sembuh Bapak Ibu, total. Bayangkan Bapak Ibu, emang itulah maksud Tuhan, Tuhan ingin dia di sini. Bayangkan Bapak Ibu, itu kita cari rencana Tuhan, kita cari maksud Tuhan. Bukan dalam pekerjaan kita bilang nasib gitu kan. Enggak, konteksnya beda. Kita seringkali kita yang salah kok. Kita nggak mau benarin gitu loh. Tapi kalau engkau yang benar-benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu gitu kan. Tunggu saja tanggal mainnya. Tunggu saja tanggal pelantikannya nih Yusuf nih. Tunggu tanggal mainnya. Ini tanggal mainnya Yusuf diangkat Bapak Ibu. Bayangkan ya. 13 tahun lamanya dari 17 ke 30, ada jeda 13 tahun. Bayangkan 13 tahun menderita Bapak Ibu. Sekarang Tuhan angkat dia. Ya. 30 tahun. Usia anak milenial. Udah sukses pegang saat jadi Perdana Menteri Bapak Ibu. Bayangkan. Bayangkan Bapak Ibu. Karena apa? Tahu ini Yusuf, Tuhan limpahkan kelimpahan 2 kali lipat. Berlipat-lipat buat Yusuf. Karena apa? Dia nggak harus terima ini, sekarang engkau terima. Sama ya seperti Kristus ya. Makanya Allah Bapa itu benar-benar mengagungkan Kristus karena dialah gitu loh yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang nggak harus diterima, Kristus mau terima. Yang nggak harus diderita, Kristus menderita. Bayangkan ya, maka Tuhan mengangkat Kristus. Maka nanti kedatangan kedua kali, maka kita akan menyongsong dia. Dia akan diagungkan Yesus. Maka Allah Bapa gitu ya, benar-benar meninggikan Kristus ya di hari nanti ya, kedatangan kedua kalinya. Kita lanjutin di bagian berikutnya ayat 50 sampai ayat yang ke 52 dulu ya. 52. Bapak Ibu genap saya ganjil. 1 2 3. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Nah, di sini kita menemukan konfirmasi Bapak Ibu ya. Allah telah membuat aku anak yang pertama ya, Manasye. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku ya dan kepada rumah Bapa. Berarti selama ini dia di dalam kesukaran Bapak Ibu. Ya, Tuhan sekarang gantiin lupakan kesukaran dia sekarang. Jangan pikir Bapak Ibu dia nggak merasakan kesukaran. Dia bilang supaya lupa sama kesukarannya. Tentulah Yusuf ingat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terhadap diri dia. Maka dia bilang, Tuhan membuat aku lupa akan kesukaranku. Bayangin Bapak Ibu ya. Ini dia susah loh. Jangan pikir Yusuf nggak mengalami kesulitan ya. Enak gitu ya Yusuf, nggak kayak di film-film gitu ya. Skenario doang. Tidak, benar-benar terjadi. Dan dia di dalam kesulitan tersendiri Bapak Ibu.
difitnah, di ini, wah nggak enak sekali gitu loh. Itu orang yang paling nggak enak gitu loh, mengalami sesuatu yang nggak dia kerjain kok gue dapat getahnya, kan gitu ya. Enaknya dia orang, gue kok yang kena, kan gitu ya. Nggak enak loh Bapak Ibu, nggak enak. Belakangan ini kita tahu ya, Polri di dalam keadaan yang disorot gitu ya. Banyak manipulasi, banyak fitnahan, bayangkan, nggak enak loh. Yang jujur satu doang, wah kurang ajar waktu di TKP ya, lain semua ceritanya. Ada yang ngaku satu gitu, wah ini semua masih kompakan, bohong gitu loh. Nggak enak loh. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, keadaan seperti itu. Yusuf mengalami kesukaran, Tuhan bilang, supaya dia melupakan kesukaranku. Menarik ya. Dan kepada rumah bapakku. Kejadian pada waktu di rumah Yakub, Bapak Ibu. Bayangkan, Tuhan gantiin anak Manasye. Itu ada maksud Tuhan tuh ya. Menarik gini loh. Pada waktu Tuhan mengangkat, memberikan kelimpahan, melantik Yusuf gitu ya, menjadi orang nomor 2 atau Perdana Menteri Mesir, orang nomor 2 di Mesir. Dia begitu dapat anak gitu ya, dia tahu maksud Tuhan tuh, ada pernyataan Allah. Ya. Itu ada pernyataan Allah tuh Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kan juga ya kan, ibu-ibu, suami juga kan, ngasih nama ke anak. Ada maksudnya dong, beli buku anak dulu ya kan. Pasti maunya kelak anak ini jadi apa gitu ya. Kira-kira gitu benar nggak Bapak Ibu ya? Nama A gitu kan, kelak dia ingin ini, kan ada arti nama ya kan. Itu sebenarnya sebagai sebuah nubuatan Bapak Ibu. Tanda petik ya, semacam nubuatan. Saya ingin anak saya menjadi ini, benar kan? Saya ingin kelak dia akan menjadi ini, gitu kan? Dengan nama dia, gitu kan? Dengan nama yang diemban dia. Saya punya iman, dia akan menjadi ini, benar ya? Itu semacam nubuatan tuh Bapak Ibu. Nama anak tuh, Manasye misalnya ya kan? Nah, waktu dia kasih nama, dia tahu dia mau menyatakan Tuhan ya. Jadi ada juga, ini Yusuf ini memberikan nama untuk memberikan konfirmasi kebaikan Allah kepada diri dia. Dia namakan anak gitu ya. Kalau saya anak kedua Gracella, Grace, ya kan. Saya mau anugerah Tuhan nih, gitu loh. Mau menyatakan, mau memuliakan Tuhan. Maka di yang ketiga ada miracle, ngerti gak? Mau menyatakan kemurahan Tuhan. Nah, Yusuf ingin mau menyatakan kemurahan Tuhan dengan memberikan nama kepada anaknya Manasye tadi, ya. Tuhan berikan ini untuk melupakan dia, Allah. Nah, dia kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita lupa. Ketika Tuhan udah angkat kita, kita tidak kembali memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita seringkali lupa di sini. Yusuf tidak demikian. Dia kembali memuliakan Tuhan. Tahu waktu Tuhan kasih anak ini, dia mau memuliakan Tuhan dan dia tahu apa maksud Tuhan. Bayangkan ya. Dia memuliakan Tuhan dan dia nyatakan apa maksud Tuhan. Anak yang kedua dikatakan Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi selama di Mesir itu dia mendapati kesengsaraan Bapak Ibu ya. Bayangkan ya, dia orang asing. Sekarang dia diangkat menjadi orang nomor 2. Bayangkan Bapak Ibu ya. Melupakan kesukaran dalam negeri kesengsaraan dia. Dia waktu susah payah segala macam, akhirnya dia dapat penghiburan ini Bapak Ibu. Bayangkan ya. Lelah, jerih lelah dia ketika mengalami sesuatu yang buruk. Akhirnya Tuhan berikan upahnya berlipat-lipat buat Yusuf. Nah, harusnya kita juga memiliki pengharapan itu. Poin saya di dalam Yusuf ini gitu ya, sampai di bagian ini, Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir dengan kehidupan Bapak Ibu yang mungkin saat ini dilihat bahwa tidak sedang baik-baik saja. Ya. Sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau emang kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, nah kalau kita tetap pada jalur yang benar, lihat Tuhan akan berikan kelimpahan Bapak Ibu. Akan berikan kelimpahan. Enggak gampang. Tapi seringkali orang klaim, dia lupa bahwa saya ini yang salah. Kalau emang kesalahan saya, keadaan tidak baik-baik saja, karena kesalahan saya, jangan salahkan Tuhan, tetapi bertobat. Tuhan mungkin ingin kasih kesempatan engkau bertobat. Ketika engkau bertobat, lihat nanti Tuhan pulihkan hidupmu. Jangan pikir gitu ya, karena keadaan tidak baik-baik saja, oleh karena emang maunya Tuhan. Bukan juga. Cek masing-masing. Karena saya nggak tahu Bapak Ibu gitu kan.
Kita punya variabel masing-masing, kita punya keunikan masing-masing. Tapi poinnya adalah kalau Anda benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, benar-benar hidupmu, ya, engkau nggak salah tapi engkau disalahkan, lihat nanti cara Tuhan membela kamu. Lihat cara Tuhan nanti membela kamu. Seringkali apa yang kita hadapi yang tidak menyenangkan, seringkali adalah karena kesalahan kita yang lalu. Kalau ini terjadi, kita bertobat sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin kita bertobat, itu maksudnya. Ya. Kesukaran bisa membuat orang menjadi bertobat terhadap dosanya. Kesakitan yang terjadi dalam diri kita membuat kita mengkoreksi diri kita sehingga kita bertobat dalam kehidupan kita. Contoh tadi makanan. Waduh, lain kali jangan makan lagi makanan ini. Jangan lagi makan-makan daging. Benar gak? Kita mengkoreksi diri. Tuhan mau sadarkan kamu. Ya, jangan lagi ya. Enough ya, cukup ya. Kan gitu. Kesukaran bisa juga demikian Bapak Ibu ya. Tapi tidak dengan Yusuf sebenarnya. Yusuf tidak harus mengalami ini. Tapi Tuhan limpahkan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak usah worry. Ya, nggak usah worry mengenai hal-hal yang demikian. Kalau berkenan di hadapan Tuhan, tunggu tanggal mainnya saja. Ya, tunggu tanggal mainnya saja. Kita lanjut di bagian akhir. Ayat 53 sampai 57. Bapak Ibu ganjil saya genap. Ya. 53 sampai 57. 1, 2, 3. Mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Menarik ini ya Bapak Ibu ya. Firaun bilang gitu ya, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Yusuf nih udah jadi kayak Menko Polhukam gitu ya. Kayak Luhut gitu ya. Jadi dia ngatur semuanya Bapak Ibu. Ya kan? Begitu sudah digenapin. Wah, Firaun juga tahu nih. Benar nih. Sesuai apa yang disampaikan oleh Yusuf. Maka dia bilang, pergi tanya Yusuf apa yang dikatakannya. Ya, apa yang dikatakannya. Pada waktu itu Yusuf, bayangkan ini jenderal Bapak Ibu ya. Jenderal. Kalau kita dapat kelimpahan gitu ya. Kalau orangnya ini nggak bijaksana juga, kolaps juga Bapak Ibu. Kolapsnya begini. Ini seandainya ya, seandainya. Pemimpin negara maju, ya kan? Mesir maju dong. Banyak lumbung, banyak roti, segala macam, gandum ada. Semuanya pada datang kan, minta kan. Oke, tinggiin harga dong. Kan negara mau untung. Betul? Tinggiin. Wah, rakyat teriak lagi Bapak Ibu. Nggak bijak loh. Akan demo besar-besaran. Perut udah bunyi, ya kan? Demo gede-gedean. Kita BBM naik nih Bapak Ibu ya. BBM naik. Nah, pada waktu perut bunyi, lu harga tinggi banget gitu kan. Orang gak ada duit pun, rame-rame bikin serang balik Firaun loh. Jangan pikir gitu ya. Bener gak? Bisa terjadi loh. Tapi tidak dengan Yusuf. Maka pada waktu dia katakan Yusuf, kalau kita bicara sejarahnya, Alkitab tidak menulis, bijaksana Yusuf. Jadi dia kontrol. Mengendalikan harga. Jadi semua rakyat bisa beli dengan harga terjangkau. Dia atur begitu rupa. Orang kaya bayar lebih mahal. Yang susah dia kayak subsidi silang Bapak Ibu. Makanya Firaun bilang, pergi ke Yusuf. Apa yang dikatakan gitu kan kepadamu. Perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Jadi Yusuf atur demikian Bapak Ibu. Yang harus dapat, yang harus sekian, dia atur. Kuotanya juga dia atur, nggak boleh sembarangan. Dia atur begitu rapi Bapak Ibu. Sehingga selama 7 tahun kelaparan pun, bukan hanya internal yang dijaga, diredam situasi politiknya, situasi ekonominya, situasi sosialnya, diredam, tidak ada kekeosan, begitupun juga di bangsa-bangsa lain. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan, bisa atur begitu rupa loh, secara dunia. Ya.
Biasanya kalau negara dikuasa kan pengen nguasain dong. Benar nggak? Wah, gejolak ya kan. Wah, nguasain ini semua. Bergejolak dunia Bapak Ibu. Tidak pada waktu masa Yusuf. Maka Yusuf coba berdoa, inilah bijaksana pada Tuhan ya. Tuhan atur, Tuhan redam begitu rupa. Sehingga benar-benar tidak terjadi goncangan di dalam internal maupun juga di dalam eksternalnya Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Saya melihat bahwa luar biasa ini Yusuf ya. Ngatur demikian. Kalau Anda dan saya juga sama ya. Kita bijak dalam hidup kita. Goncangan apapun situasi di dalam kehidupan kita, kita bisa tetap tenang mengatur ritmenya. Ngerti gak? Mungkin ritme di dalam kehidupan kita lagi amburadul gitu kan. Dang-dung, belum selesai ini lagi. Tapi kalau kita bisa atur ritmenya, ya kita bisa bermain gitu ya, sama seperti Yusuf. Mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus dilakukan dulu, inilah bijaksana dari Yusuf yang harus kita dapati Bapak Ibu. Bermain dengan ritme yang kita atur. Orang bisa gonjang-ganjing nada semuanya, kita bisa atur. Hektik Bapak Ibu. Hektik, benar gak? Crowded nih, banyak ini itu. Seringkali kitanya sendiri yang nggak pandai ngatur. Ada seringkali saya temukan, ya dalam kehidupan kita mungkin Anda dan saya temukan, yang nggak harus kita kerjakan gitu. Yang nggak harus kita nongkrongin lama-lama gitu kan. Kita nongkrongin lama-lama. Benar nggak? Apa itu Bapak Ibu? Gadget. Yang nggak harus berlama-lama di sana, kita mau berlama-lama di sana. Betul ya? Selamat pagi, lihat WhatsApp, lihat TikTok, update status. Itu berapa kali gitu loh. Ini strategi, ini Bapak Ibu nggak tahu suka politik atau tidak ya. Strategi Cina, pakai strategi opium nggak salah ya. Perang opium. Opiumnya, new opiumnya adalah TikTok. TikTok itu opium. Jadi dibikin seluruh dunia kecanduan TikTok. Semua pasar akan bergejolak dengan era digital. Mereka takut tergerus. Facebook pun udah takut gitu ya. Semua media sosial masuk TikTok udah takut semua dan sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu. Kita sudah masuk di era zaman yang kalau kita nggak bijaksana ngatur ritme, habis Bapak Ibu. Berapa banyak waktu Bapak Ibu yang sebenarnya harus bisa produktif di sini, tersita untuk sesuatu yang nggak produktif dan juga sebenarnya nggak perlu punya. Tapi kita konsenin ke sana gitu loh. Saya kemarin berbicara dengan beberapa rekan gitu ya. Saya bilang, kenapa harus bikin ini? Saya bilang, ini diperlukan atau tidak? Saya bilang, kalau enggak ngapain sih? Saya bilang, administrasi ini dikerjakan. Saya bilang, kan udah ada ini. Saya bilang, sekarang di TK Haleluya aja udah pakai digital Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau anaknya sekolah di Haleluya, ini bukan promosi, udah masuk digital, absen di digital. Udah di digital, administrasi segala macam nanti. Guru juga bisa isi di sini, absennya lihat sini. Pelajaran apa nanti PR tugas di sini digital. Udah masuk Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu. Yang banyak gitu ya, kita bisa ringkes gitu ya. Seringkali kita ya, yang bisa ringkes kita bikin rumit. Yang rumit bisa kita bikin ringkes, kita nggak mau gitu loh. Yang repot kita bikin simpel, kita nggak mau. Ya, yang simpel malah seringkali kita bikin ribet gitu loh. Yang ada begitu. Nah ini nggak bijak Bapak Ibu ya. Bijaksanalah sama seperti Yusuf. Mengatur segala sesuatunya. Dari sosial, ekonomi, politik. Semua tetap ditenangkan. Supaya tidak ada gejolak. Sehingga Firaun tetap bisa, Mesir bisa tetap berjaya. Ini luar biasa ya. Belum tentu Bapak Ibu punya banyak katakanlah kekayaan. Kalau nggak bijak mengatur, sama akan jatuh. Akan hancur. Ya. Akan membawa Bapak Ibu kepada satu kebinasaan malah gitu ya. Kalau kita nggak atur dengan baik ya. Jadi bukan karena modalnya, wah dia mau modalnya banyak gitu kan. Tenang aja dia pasti maju usahanya karena modalnya banyak. Siapa bilang? Orang yang modalnya banyak kalau nggak bijaksana juga hancur-hancur juga. Orang yang modal nggak seberapa itu lebih bijak biasanya. Karena apa? Dia tahu nih peluru gua sedikit. Kalau sekali tembak mesti mati. Orang yang banyak peluru gitu kan. Buang-buang peluru. Kalau kita enggak kan. Kalau yang dikit peluru, makanya begitu bidik dengan tepat harus dapat. Nah, ini bijak nih. Nggak salah-salah tembak. Banyak orang seringkali karena limpah, salah-salah tembak Bapak Ibu. Jangan kita demikian. Ya, punya waktu banyak, berarti punya tanggung jawab banyak. Ya, punya skill banyak, maka kita harus berbagi banyak. Segala sesuatunya Tuhan yang sudah atur dan Tuhan akan minta lagi.
Tuhan yang sudah beri, Tuhan akan minta lagi Bapak Ibu. Maka atur ritme kita di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan, ya. Atur demikian bijaksana seperti Yusuf. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kekuatannya pada firman Tuhan begitu limpah atas kami, sehingga pada malam hari ini kami dalam kesederhanaan kami boleh mendapat pembelajaran dari kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata, kiranya kasih karunia Tuhan limpah atas kami. Kami mohonkan kasih karunia Tuhan agar terus makin hari memberikan kami pertumbuhan rohani, agar iman kami bergantung kepada kebenaran firman Tuhan saja. Hamba-Mu serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke.